Selamat datang kembali di kelas Lessing Website Crowdfunding menggunakan Tailwind CSS. Di video sebelumnya, kita udah selesai men-slashing halaman cerita penggalangan dana. Oke, untuk itu kita balik ke Figma, kita lihat halaman selanjutnya dari cerita penggalangan dana. Nah, di setelahnya ada halaman donasi ya. Jadi ketika button donasi sekarang yang ada di halaman penggalangan cerita penggalangan dana itu diklik, atau yang ada di halaman detail post diklik, dia akan lari ke halaman donasi. Oke, untuk itu kita langsung aja kita ke Visual Studio Code kita. Yang pertama kita buat di sini file namanya donasi.html. Nah, lalu jangan lupa kita buat dulu struktur HTML-nya. Lalu di title kita bisa isikan donasi. Kita bantu. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk masukin CSS-nya. Kita taruh di src, lalu output CSS. Dan tentunya di sini di dalam body kita bisa masukkan nav dan main. Nav dan main. Oke, kita save. Nah, jangan lupa kita jalanin dulu Tailwind, npx Tailwind-nya. Nah, selanjutnya kita ke Google Chrome, kita coba lihat di sini halaman yang udah kita buat. Kita rubah linknya menjadi donasi. Oke, kosong seperti ini. Nah, selanjutnya yang pertama kita buat yang pastinya header ya. Header atau navbar. Di sini ada icon, ini bisa kita copy SVG. Jangan lupa di dalam nav kita butuh div dengan kelas mxAuto, lalu max screen sm, dan dia flex. Oke. Selanjutnya di dalamnya ada lagi div dengan kelas flex, lalu dengan gap 2. Nah, selanjutnya kita bisa paste di sini ya ikonnya. Lalu kita tambahkan header 1 atau H1 yang isinya tulisan donasi. Tulisan donasi. Oke, kita di sini bisa tambahin kelas. Dia pakai fontnya semi bold seperti ini. Lalu di sini bisa kita tambahkan ya agar dia sejajar item center. Kita save. Nah, kita rubah fontnya menjadi warna putih. Text white, pakai kelas text white ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita contek dulu. Kemarin tuh kita kasih paddingnya, oke, padding PY2 ya. Nah, di sini bisa kita tambahin PY2. Alright, oke. Oke, kita lanjut ke main. Kita langsung aja di sini. Di main kita tambahin div ya di dalam main. Lalu kita kasih dia margin X auto. Lalu max screen-nya SM. Dan min height ya. Min height-nya kita kasih screen. Lalu background-nya kita kasih white. Oke. Nah, oke udah sesuai. Sekarang tinggal kita tambahin isinya. Yang pertama di sini ada tulisan berapa donasi yang akan kamu berikan. Oke, ini kita copy. Lalu di sini, di dalam sini kita bungkus pakai H1. Kita kasih tag H1. Jangan lupa di sini padding biar nggak nempel, kita kasih P10. Lalu di sini kita kasih kelas dengan ukurannya text to XL, lalu dengan font yang semi bold. Oke, kita lihat hasilnya. Sepertinya kekecilan ya fontnya, belum sesuai karena ini berikannya ada di bawah. Oke, kalau gitu kita naikin jadi 3XL. Fresh. Nah, oke. Ini sudah sesuai ya, sama persis. Oh iya, jangan lupa
dia fontnya colornya nggak black, tapi kita kasih text gray 700. Oke, selanjutnya kita akan membuat pilihan atau opsi ya yang ada di sini dari mulai 30.000, 50.000, 80.000, 100 atau juga bisa input free text ya. Dia mau donasi berapa. Nah, sebelumnya di sini ada elemen yang akan kita gunakan tapi belum pernah digunakan di halaman sebelumnya. Jadi ini untuk pilihan ini optionnya kita akan pakai radio box ya, radio button. Nah, nanti kita akan menggunakan yang namanya kelas peer. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, kita bisa lihat di dokumentasinya Tailwind CSS peer. Ya. Nah, oke. Bisa kita langsung peer seperti ini. Nah, jadi styling based on sibling state peer modifier. Nah, jadi ini kelas peer ini, jadi nanti dia fungsinya adalah satu kelas yang akan membungkus satu grup elemen atau satu parent ya gitu. Jadi kalau kita kasih trigger, apakah dia klik, apakah dia on focus, dia akan merubah yang ada di dalam elemen tersebut. Daripada bingung, kita langsung aja ya, langsung praktek. Di sini kita bisa kasih div. Pertama dengan kelas, kita kasih kelas margin Y dulu ya. Margin Y-nya kita kasih 10. Lalu di sini kita buat input radio seperti ini. Lalu name-nya kita coba untuk yang pertama itu di sini pilihannya adalah 30.000. Jadi di sini bisa kita kasih 30K ya. Ini ini bisa kita kasih nama donasi seperti ini. Nah, lalu ini kalau radio button itu butuh yang namanya label ya. Nah, kalau kita save, misalkan di sini kita kasih 30 Rp 30.000. P30 30.000. Oke. Kita save. Kalau kita lihat hasilnya, ada bulatannya yang ketika dia diklik dia akan muncul. Nah, tapi sekarang kita nggak mau pakai bulatan ini, jadi nanti ketika ini dipilih dia yang akan berubah warna. Kalau ini dipilih dia akan berubah warna, seperti itu ya. Oke, kita coba dulu, kita eksekusi. Nah, ini kita kasih ID dulu ya, biar dia nanti nggak bingung. 30K. Lalu for-nya ini 30K juga. Nah, ini antara ID dan for ini, jadi harus sama ya, harus sama nilainya, jangan sampai beda. Oke, ini sebelumnya 30K-nya saya hapus dulu. Nah, di sini di label akan saya beri kelas. Yang pertama itu kelas flex. Save. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Di sini ada border ya teman-teman. Di sini ada border. Nah, ini langsung kita masukin aja nih ke kelas labelnya. Oke. Sini berarti kita tambahin border. Bordernya 1px. Lalu border colornya kita kasih gray 200 gini. Lalu rounded-nya kita kasih MD. Oke, kita tambahin dulu dalamnya. Di dalamnya itu ada icon ya tadi, ada icon. Ini kita bisa copy dulu. Lalu kita paste. Dan untuk tulisan nominalnya, itu bisa kita bungkus pakai H2. Tadi Rp 30.000. Oke, kita save. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, dia akan seperti ini. Ya. Nah, oke, sekarang kita rapihin. Yang pertama kita hilangin dulu ininya, bulatannya. Berarti di sini kita kasih kelas
hidden. Nah, untuk ngumpetin ya. Nah, dia akan hilang. Nah, sekarang kita akan rapihin ini dalamnya ya. Dalamnya yang pertama di sini kita kasih padding 5, all padding 5, ya seperti ini. Lalu tulisannya kita kasih style ya, class. Pertama fontnya semi bold. Lalu teksnya 2XL. Save. Nah, oke. Colornya juga ya. Kita set teks gray 700. Oke. Nah, sekarang kita akan kasih jarak dan akan kita sejajarkan. Berarti yang pertama kita sejajarkan dulu, kita butuh item center dan kita kasih jarak dengan gap. Kita kasih 2. Oke, kita refresh. Nah, ini udah sesuai, tapi ini masih ini ya, jaraknya terlalu dekat. Mungkin kalau kita kasih dia 4. Nah, ini jaraknya sudah sesuai ya. Coba kita lihat lagi yang ada di Figma. Nah, sepertinya dia agak lebih jauh lagi, berarti bisa kita tambahin jadi gapnya 5. Nah, alright. Ya, sudah sesuai. Nah, sekarang kita mau menduplikasi ya button ini menjadi beberapa. Di sini kan ada pilihan 1, 2, 3, 4. Berarti kita tambah 3 lagi yang nominalnya berbeda-beda. Nah, untuk itu kita yang pertama kita bisa cut dulu ini ya. Ini kita cut dulu, kita bungkus dia ke dalam sebuah div. Lalu kita paste ini. Nah, lalu di dalam sini kita bisa kasih kelas. Jadi nanti kalau ke bawah itu kita nggak nempel-nempel, kita kasih dia margin Y-nya 5. Oke. Sampai sini kita copy satu blok ini. Kita bikin 2 dulu. Tadi setelah 30.000 itu 50.000. Nah, ini jangan lupa dirubah juga untuk ID dan for-nya. 50.000. 50K. Oke. Nah, sekarang kalau diklik itu dia tidak akan memberikan apa-apa. Nah, sekarang kita mau ketika dia diklik, dia berubah warna. Yang pertama, dia berubah warna. Ya. Jadi sesuai dengan yang diklik. Biar ada penanda kalau kita pilih nominal tersebut. Nah, itu yang tadi kita gunakan fungsi cut. Nah, itu yang tadi saya jelaskan tentang fungsi peer. Jadi fungsi peer itu, nah pertama kita tulis dulu peer di sini. Fungsi peer itu dia akan mengganti elemen yang ada di dalam satu blok ya, di dalam satu blok ini. Jadi kalau kita taruh peer-nya di sini, itu dia nanti ketika diklik inputnya, dia akan merubah ini yang ada di dalam sini. Karena dia masih satu blok dengan ini. Makanya dia tadi kita bungkus menjadi dengan div lagi ya di luarnya. Nah, oke, langsung aja kita eksekusi tanpa berlama-lama. Cara menggunakan peer, kita bisa tulis peer seperti ini, lalu triggernya. Apakah on focus ataukah hover? Nah, kebetulan karena kita pakai radio button, berarti dia on check ya. Check it. Nah, ketika kita cek, apa yang mau kita rubah? Nah, sekarang kita mau rubah color-nya. Ya, kita mau rubah color-nya. Oke, berarti color-nya itu kita rubah menjadi BG-nya, misalkan kita mau rubah jadi pink KB. Seperti ini. Coba kita save dulu, kita balik ke sini, refresh, ketika diklik, nah dia akan berubah. Nah, ketika dia dipilih yang lain, dia akan hilang warnanya ya. Nah, sekarang ini kita klik dulu. Nah, ini kan kebetulan icon yang di sini kan dia berubah jadi warnanya sama ya. Nah, sekarang kita mau kalau misalnya ini diklik, ikonnya berubah jadi warna putih. Ya, jadi love-nya tetap warna pink, tapi lingkarannya jadi warna putih. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita hapus dulu nih, fill none-nya ini. Fill none. Dan di sini masih ada fill ya, di dalam SVG masih ada fill. Nah, ini kalau kita save, dia akan berubah jadi warna hitam.
Nah, sama seperti kemarin, untuk memberikan warna, kita bisa tambahkan ya di sini, itu fill pink KB. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini, nah, tapi ketika diklik dia masih tidak akan berubah. Nah, untuk itu kita tambahin lagi di sini, class peer checkup. Nah, kita mau rubah fill-nya. Fill-nya jadi warna putih. Kita save. Kita lihat hasilnya. Ketika diklik, nah dia akan berubah. Atau kita tambahin lagi deh, ketika dia diklik, warna ininya juga berubah, warna tulisannya ya. Berarti kita akan masukin ini. Nah, kita akan masukinnya di sini. Ketika dia peer checkup, maka teksnya menjadi white. Kita refresh, kita klik. Oh, dia nggak berubah. Nah, untuk itu coba kita pindahkan ini, satu blok ini ke atas. Sini. Ya, karena yang diklik nanti labelnya. Yang ada trigger kliknya. Kalau kita klik, nah dia akan berubah. Ketika kita klik yang lain, nah dia hilang. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita hapus ini, kita samain semua ya, seperti yang ada di 30.000 ini. Pilihan 30.000. Oke. Tadi ada berapa pilihan? Ada 4 pilihan. Berarti ini kita copy. Kita paste 2, 3, 4. Pilihannya ada 50, 80, 100. Oke, di sini ada 50. Ini bisa kita duplikat. 10. Sini 80. Dan yang terakhir 100. Sekarang kalau kita save dan kita lihat hasilnya, kita refresh, kita klik, coba klik satu-satu, nah dia akan berubah. Yang enggak diklik, dia akan warnanya putih. Dan yang diklik, dia akan warnanya backgroundnya pink. Nah, oke, coba kita lihat lagi di Figma. Sepertinya kita roundednya kurang ya, teman-teman. Roundednya kurang. Coba kita tambahin dulu. Dari atas ini rounded. Nah, roundednya coba kita kasih XL ya langsung, teman-teman. Roundednya XL. Save. Kita lihat hasilnya. Alright. Nah, oke, ini sudah sesuai. Sekarang kita akan melanjutkan ke tulisan ini. Atau masukkan jumlah yang diinginkan. Nah, di sini kita bisa tambahin ya. Sini kita tambahin div. Lalu kita bisa pakai H3. Lalu di sini kita kasih class. Dia bentuknya flex. Lalu teksnya center. Kita kasih width dulu ya, full. Dan dia justify kontennya center. Nah, pada H3 ini bisa kita kasih dia class text gray 500. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, oke. Kita lihat di Figma. Dia teksnya seperti agak lebih besar ya. Berarti di sini bisa kita kasih teks XL. Nah, oke. Ini udah sesuai tapi warnanya agak kurang redup. Jadi mungkin di sini bisa kita jadi 400. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan membuat opsi inputan ya. Opsi inputan. Nah, oke. Sekarang berarti yang harus kita lakukan adalah di sini kita tambahin div.
Lalu di dalam div ada input text. Seperti ini. Lalu di sini bisa kita tambahin kelas. Yang pertama wfull ya. Wfull, lalu flex. Lalu kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Dia nggak nampil apa-apa. Nah, tapi sebenarnya dia ada nih di sini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk membedakan, di sini bisa kita kasih kelas, lalu BG Gray 200. Nah, ini buat ngebedain aja ya. Jadi biar kelihatan. Oke, udah kelihatan. Nah, sekarang kita tambah stylenya. Mungkin ini di sini bisa kita kasih jarak. Di sini mungkin kita kasih MY-nya 5. Oke, di sini juga kita kasih MY 5. Refresh. Nah, ini sudah berjarak ya. Nah, sekarang kita mau membesarkan ini, si text inputnya. Pertama, tentu kita tambah set dulu width-nya ya, wfull. Nah, dia akan seperti ini. Lalu kita buat rounded XL. Dia akan seperti ini. Lalu kita tambahin hanya kita buat jadi 5. Kita refresh. Oh, kekecilan ya kalau H5. Atau mungkin di sini bisa kita tambahin misalkan hanya 10. Oke, masih kurang. Oke, kita lihat pilihan lain di atas H10. Mungkin kita bisa pakai H20. Oh, kegedean. Nah, ini ilmu cari-cari sendiri ya. Jadi memang kalau untuk ukuran itu kita bisa sesuaikan ya kalau di Tailwind, jadi nggak mutlak. Nah, oke. Ini sudah menjadi input ya. Ini kalau kita masukin angka, dia akan kita masukin inputan, baik itu angka atau huruf, dia akan masuk. Nah, sekarang kita buat padding ya di dalamnya, biar tulisannya tidak mepet seperti ini. Sama itu padding X aja deh. Padding X kita kasih 5. Save. Refresh. Nah, oke. Ini sudah sesuai, tapi kita mau dia teksnya center. Kita refresh. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di sini kan, ya, teksnya itu kecil ya, sedangkan yang ada di Figma itu dia punya teks agak besar dan tebal. Nah, bagaimana caranya? Sini bisa kita langsung aja nih, teks, kita kasih dia 2XL. 2XL, lalu fontnya semi bold. Kita save. Kita lihat hasilnya, refresh dulu. Nah, oke. Nah, sekarang kita warnain dia sesuai ya. Teks gray 700. Refresh. Nah, sekarang kita coba kasih masukan sama seperti ini. Nah, oke, sudah sama ya. Nah, sekarang yang terakhir kita tinggal buat button. Button donasi, kirim donasi. Oke, langsung aja kita tambahin dia di sini. Kita buat satu buah div, di mana div itu dia punya kelas, paddingnya kita kasih 5, lalu di sini bisa langsung kita tambahin ya, button. Nah, sekarang kita kalau untuk melakukan atau membuat action, itu kita pakai namanya button submit. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita tambahin icon ya, teman-teman. Icon. Ini kita copy SVG. Kita tambahin di sini.
dan tulisan donasi sekarang. Ya, betul ya. Oh, kirim donasi, sorry. Ini kirim donasi. Kita save. Kita lihat di sini dia buttonnya belum ini ya, belum ada stylenya. Sekarang kita tambahin style. Dia punya kelas, backgroundnya pink KB, lalu roundednya full, lalu paddingnya kita kasih 5, dan W-nya kita kasih full. Kita save. Nah, dia akan seperti ini. Sepertinya kegedean ya. Kalau kita kasih padding 5, berarti kita kasih dia padding 3 saja, teman-teman. Padding 3. Oke. Ini sesuai. Nah, sekarang ini kita bisa tambahin flex. Lalu justify kontennya center dan itemsnya center. Kita tambahin gap buat misahin, kasih jarak. Lalu teksnya white. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, oke, seperti ini. Tinggal fontnya ya, kita buat dia menjadi bold. Ya, karena di sini bold. Semi bold, sorry. Jadi di sini fontnya semi bold. Save. Refresh. Nah, ini udah sesuai, tinggal fontnya kita besarin. Di sini saya mau pakai text to XL. Oke. Nah. Oke. Ini udah sesuai ya. Kalau kita lihat, ini sama ya. Kita bikin flying button sama seperti button-button di halaman sebelumnya. Jadi di sini bisa kita kasih dia bottom 0, lalu sticky. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, oke teman-teman, ini sudah kita buat dia ada di bawah, tapi karena memang ukurannya dia tidak sampai ke bawah ya, jadi dia melayang di sini. Karena dia cukup sampai sini aja, jadi halamannya nggak full sampai bawah, jadi dia nggak flying. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada sampai bawah, itu bisa kita bikin flying ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup. Terima kasih dan semangat belajar.